Sumber Silver. Oh ya, perkenalkan nama saya Revalino Dalizar. Saya dari Bogor. Tim Jakarta. Tim Jakarta. Yes. Akunnya Reval 01 sampai 03. Maksudnya mau digandet apa? Oh iya. Oh masih di gold. Ya. Mungkin besok bisa langsung platinum, Pak. Yang pertama sumbernya itu dari calon mitra, kemudian dari platinum, setelah itu dari diamond, kemudian ditambah lagi dari yang finish. Setelah itu akan ada tambahan mungkin dari PT Bos. Mungkin itu Pak sumbernya. Kalau kurang nanti kan ada UMKM, kemudian nanti kedepannya kan ada usaha di Basecamp dan sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan benar. Ya Pak. Yang tadi belum saya jawab, belum saya benarkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus dari Jakarta. Yang pertama sumbernya adalah dari member baru. Yang pertama adalah dari syarat upgrade. Baik dari upgrade gold ke platinum itu ada 2 silver virtual. Dari platinum dari platinum ke diamond itu ada 5 silver virtual. Dari finish minimal ada 10 silver virtual. Yang selanjutnya yaitu ada dari PT Bos. PT Bos apa saja? Yang pertama dari minimal akan terciptanya dengan 1000 Basecamp dan tercipta UKM dan IKM. Minimal maksudnya Pak. Minimal. Terus yang kedua adalah dari update data. Sumbernya dari update data. Yang selanjutnya kalau nggak salah bocorannya sempat dengar yang namanya AutoPay. Kalau nggak salah ya Pak. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mas siapa yang pertama? Revalino. Ya 4 lah tiketnya. Mas Sato tolong kirimkan sekarang Mas Sato. Terus ini kan Mas Agus. Mas Agus 9. Yes. Makasih Pak. Ini nanti minta Mas Sato ya. Siap. Jadi sudah. Sudah dinilai soalnya. Jadi ketahanan sistem kita itu ya di silver virtual. Sumber-sumbernya dari mana? Jadi sebenarnya yang saya maksud bukan dari member baru, karena suatu saat member baru itu memang akan kita hentikan, kita tutup. Makanya kan bukan termasuk sumber lagi berarti kan. Kalau awal ini memang masih sumber, tapi harapan kita bukan itu. Jadi yang benar adalah dari silver virtual. Kalau silver virtual dari awal sampai akhir kita sudah nyumbang berapa?
7. Itu satu dari sistem. Kemudian dari Real Sultan. Dari Real Sultan itu sebenarnya nggak harus nunggu finish. Jangan sejak silver sampai diamond boleh nyumbang langsung apa tadi? Real Sultan. Real Sultan. Ya. Udah Mas ya. Iya, siap. Jadi itu 2 adalah sumbangan Real Sultan. Juga sumbangan kita kan ini sistem ya. Sistem tuh kadang ada yang salah gitu. Kita wajar karena itu juga sistem buatan manusia. Yang saya maksud salah apa? Contoh nih, pernah ngalamin enggak silver ada 4 transferan? Ya enggak? Nah, banyaknya enggak lah. Jadi karena itu karena kejadiannya memang, jadi bukan berarti kita tuh ada yang curang tuh enggak, bukan seperti itu ya. Karena waktunya bersamaan. Jadi kan bisa bayangkan 50.000 member pas detik itu juga, bukan hanya jam tapi sak detik-detiknya sama. Nah, namanya sistem kadang ya boleh dibilang begitu, tabrakan. Sehingga muncul ada 4, bahkan pernah saya tahu itu ada 5 sampai seperti itu. Dan itu yang membuat saya kagum apa? Teman-teman itu padahal kalau nggak bilang saya, silakan di-pay itu nggak masalah. Tapi ternyata teman-teman tuh lapor dan duitnya dikembalikan. Mereka nggak mau menerima yang bukan haknya. Betul. Ternyata seperti itu. Jadi kemarin tuh solusinya teman-teman misalnya 4 ya. Yang satu ini daripada dia nyumbang Real Sultan harus keluar tiket 1, akhirnya dikirim ke saya, minta saya yang nyumbangkan ke Real Sultan. Itu sudah niat yang baik sekali, jujur sekali. Dia mengembalikan, nggak mau terima dana lebihan itu. Yang bukan haknya. Yang bukan haknya. Betul. Terus juga saya ada lagi, kalau yang ini tidak banyak, itu yang 2 jutaan. Itu 2 atau 3 kasus saja. Kalau yang 800-an memang ya taruhlah agak banyak, tapi ya nggak banyak-banyak banget, 0, sekian persen saja. Itu bukan berarti dari kita mau apa-apa tuh enggak. Itu memang sistem susah karena jatuhnya pas waktunya sak detik-detiknya sama. Nah, itu juga jadi sumbangan, dan itu kalau itu enggak terlalu banyak. Ternyata yang paling banyak lagi apa? Dari kecerobohannya teman-teman semua ini. Update data. 1 tiket setiap hari itu yang ke Mas Bagus kemarin mungkin 100-an. Setiap hari. Setiap hari jenengan nyumbang 100 tiket. Yang dulunya jujur itu masuk kantong saya loh. Tapi saya pikir ini kalau masuk kantong pribadi ya cuma begitu saja. Ini apa yang untuk supaya sistem ini lebih kuat apa? Dibuang ke silver virtual. Berarti kalau 100 tiket sekitar 11 ya. Sekitar 11 virtual. Yang tadi tim lawyer
kan kita sedang buat buku ini, sedang buat buku semua dari A sampai Z-nya ditulis benar-benar per kata, karena memang rencananya ini mau kita hak patenkan. Jadi untuk komunitas-komunitas lain meniru sebagian atau seluruhnya akan kita tuntut. Karena semua ada undang-undangnya semua. Atau enggak kita tuntut lah, bayar royalti aja untuk dorong real silver virtual. Jadi kita juga dibantu oleh komunitas lain berarti. Mantap. Itu salah satu bentuk usaha-usaha kita. Jadi dari sumbangan dari kelalaian, kesalahan. Dan kemarin saya juga anggaplah saya selaku manajemen mohon maaf ke teman-teman semua karena penanganan edit profil dan lain-lain itu mungkin agak lama. Karena kita juga jujur harus hati-hati. Contoh kayak lupa password. Kita kalau nggak meneliti siapa yang ini, kalau dia kirim tiket terus kita ganti passwordnya, ya kalau benar orang yang punya akunnya. Kalau ternyata orang lain dia malah ngambil tiket yang ada di dalamnya, mungkin banyak kan bisa terjadi. Itu loh yang perlu jenengan pahami semua. Kita butuh kehati-hatian itu. Dan kenapa juga kemarin saya serahkan ke Mas Bagus, karena Mas Bagus juga paham latar belakangnya teman-teman, sebagai teman-teman yang lalu-lalu. Jadi banyak teman-teman yang jujur hanya mengambil kesempatan dengan auto gadget ini, yang ingin memperkaya diri banyak sekali. Tapi kita nggak masalah. PPN. Nah, kemudian selain dari kesalahan itu, dari yang 3 kategori tadi, untuk UKM tadi, itu langsung ke sistem. Karena bukan seperti yang berkembang selama ini. Mungkin ada yang salah, kita memberikan dana ke basecamp untuk itu bukan itu yang dimaksudkan. Terus lagi kita juga sekarang ini sebenarnya sudah buat perusahaan lagi dari program BOS yang sudah ada. Apa? Kita sudah mengeluarkan kaos official resmi. Nah, ini nanti pulanya berapa, jualnya berapa, semua kita kasih tahu. Tinggal jangan ikhlas apa enggak, gitu toh. Karena memang keuntungan dari sini untuk kita sumbangkan ke silver virtual lagi. Dan ini memang harus dikoordinir dari pusat. Tidak bisa yang sekarang terjadi kan banyak beda-beda itu, ya kan? Kalau bikin sendiri sebenarnya yang sekarang ada tidak masalah, tapi ada memang Salam. Jadi, bayangkan mitra kita ada sekarang ada 57.000. Kemarin saya baru pesan 1.000 saja kaosnya. 1.000 dan
langsung terserap habis. Keuntungannya bisa langsung masuk silver virtual. Itu cuma 1.000. Ini 57.000 bayangkan. Contoh nih, sekedar contoh saja ya, ini belum diputuskan. Misal pulangnya misalnya 65.000, kita jual 100.000, ada 35.000. Kali 1.000 sudah 35 juta loh. Kali 57.000. Banyak kan? Dan itu sumber kita dan mitra akan terus bertambah. Ya enggak? Semakin banyak mitra berarti 35.000 kali jumlahnya itu tadi. Yang akan dihimpun masuk ke silver virtual. Itu yang sudah jelas. Ini sudah ketara kan? Kelihatan. Sudah jelas. Keuntungannya jelas, target pasarnya jelas. Jadi sebenarnya teman-teman nih, mohon maaf ya, jadi ini pasar. Kita ini menciptakan pasar. Artinya produk apa saja yang akan di launching oleh Auto Gajian pasti akan diterima oleh teman-teman semua. Kita gotong royong memang. Niatnya bukan hanya jual beli saja, tapi gotong royong. Ada nilai keikhlasan di situ. Sama seperti tadi kalau ada harga gulanya sekian, keuntungannya sekian, berapa persennya masuk virtual. Terus yang untuk program Basecamp, saya juga pengen dari Sabang sampai Merauke kita punya Basecamp. Itu artinya apa? Artinya jenengan punya saudara-saudara di seluruh Indonesia. Yes. Jenengan mau ke Aceh, di sana tinggal hubungi Basecampnya. Jenengan saya yakinkan pasti diopeni, pasti dipelihara sama Basecampnya. Kalau nggak dipelihara, bilang usernya apa, akan diblokir sama Mas Bagus. Iya, Pak. Jadi kita banyak tempat-tempat nih, banyak saudara, benar-benar banyak saudara. Jenengan tidak akan kelaparan, tidak akan kekurangan tempat berlindung Dimanapun. Paler putih. dan nanti akan kita data semuanya. Karena tadi itu juga permintaan dari tim lawyer kita, semua akan kita data. Maupun sosial kita data semua. Kita tunjukkan ini loh bedanya kita sama komunitas lain. Asli. Jadi saya kalau berpikir itu kadang juga merinding sendiri. Karena apa? Karena ini terus muter terus, Pak. Seakan-akan memang Auto Gadget nggak ada matinya. Coba jangan bayangkan seandainya UKM ini timbul di mana-mana. Contoh sederhana ini, surat pernyataan dukungan. Begitu saya umumkan, sekarang 20.000 lebih. Dan terus berdatangan terus setiap hari. Bayangkan. Tim lawyer kemarin meragukan ini bisa cepat nggak nih? Ternyata terkumpul segini banyaknya. Dan akan kita keluarkan di saat kita terdesak.
dukungan dari jenengan semua. Ini yang menguatkan jenengan semua. Siapa yang dirugikan? Wong di situ sudah jelas-jelas tidak ada yang dirugikan. Asli, kita tuh sudah keren, asli. Makanya kalau jenengan di sini tidak mau memperjuangkan itu Bangetan. benar-benar kebangetan. Lagian kalau jenengan menebar manfaat, 500 ribunya yang dapat siapa? Yang jenengan kok. Betul. Waktu bulan apa itu ada Mas Gayu dari Purbalingga yang pas bikin video yang dulu. Beliau baru daftar silver, silvernya belum keluar, rekrutannya berapa? 80. Silver belum keluar, sudah dapat 40 juta. Nggak ngurus sudah. Terus nggak kepikir sudah. Terus saya dengar lagi, Mas Putra dari Lampung, 200. Masih silver tapi bisa beli CRV. 300. 3 mobil lah, bisa beli 3 mobil sekarang. Sekarang sudah platinum sih. Terus itu kan sudah banyak tuh, 200 ya. Ada lagi yang lebih gila lagi. Orang Jember ini mana? Pak Abi mana Pak Abi? Datang enggak Pak Abi? Nah. Abah Abi tahu berapa rekrutannya? 400. 400. Jenengan hitung sendiri. Dan beliau juga menyumbang 1 diamond. Tepuk tangan buat Abi. Nah, itu Mas Putra dari Lampung. Tim Saburai, tim Saburai. Ownernya Saburai. Nah, terus beberapa waktu lalu saya juga ke base camp yang sudah keluar 150 juta. Dan saya tanya, mitranya berapa Pak? 10. Rekrutannya 10. Jadi sudah terima 150, rekrutannya hanya 10. Itu yang badan saya merasa gregetan banget. Dan langsung saya balik aja pada saat itu. Jadi bagi teman-teman yang mitranya, karena gini loh, Autogadi ini beda dengan apa? Dengan multi level atau dengan bisnis lain atau apa ini beda. Makanya bahasa yang kita bawa selama itu apa? Menebar manfaat. Kalau jenengan mitranya hanya 10, berarti jenengan ya hanya menebar manfaat 10. Jadi usahanya itu kurang sekali kalau menurut saya.
Bahkan itu kategori hanya mencari keuntungan pribadi. Pribadi. Makanya dengan sistem kita yang baru ini, yang real sultan, kita juga pengen ini tersistem, bukan hanya omongan begini saja, lisan. Saya membangun bahasa lisan seperti ini, mungkin jenengan pulang jenengan sudah lupa. Tapi kalau disistemkan, jenengan mau nggak mau pasti terbentuk. Apa yang tadi 3 kategori itu tadi? UKM. Karena nanti misalnya 5 ya, 5 kepentingan pribadi, 1 UKM. Itu akan tercipta sendiri. Saya nggak perlu teriak-teriak lagi seperti ini. Jadi sejak kita berdiri sampai sekarang, sistem kita itu banyak sekali perubahan-perubahan. Tapi perubahannya ini loh. Kadang memang ketemunya itu sambil jalan, sambil apa gitu, ketemu ide, ini. Atau ketemu kasus dulu baru kita perbaiki. Ini mengalir memang. Tapi itulah yang menandakan kita bahwa sejak awal kita sudah beritikat baik. Itu, jadi perbedaannya tadi pas pendaftaran ada form lagi. Kemudian bagi mitra-mitra penumpang, kategori penumpang, jadi bukan pendayu. Itu suatu saat memang pasti ada, bahkan sampai saat ini masih ada. Ini memang nanti, jadi sebenarnya saya mau menerapkan ini serba salah sebenarnya. Jadi nanti ada tambahan syarat dan ketentuan, terutama di level gold ke platinum, platinum ke Diamond. Kalau dari silver ke gold itu karena mungkin orang masih baru, jadi masih banyak belajar. Kalau dari gold ke sudah bisa. Nah, karena sudah bisa dan sudah akan mendapatkan uang banyak juga dia, ya kita bebani. Beban ini apa? Kita tambahi syarat dan ketentuan. Syaratnya apa? Contoh nih, dari gold ke platinum akan kita tambahi syarat rekrut, syarat menebar manfaat. Jadi dia mau tidak mau, suka atau tidak suka, akan ada syarat itu. Kalau seperti teman-teman yang sudah bisa mengajak atau menebar manfaat banyak, syarat itu hijau sendiri, sudah nggak perlu jenengan pikir, jenengan akan lewat seperti biasanya. Tapi bagi teman-teman yang tidak mau bergerak, cuma numpang itu, jadi yang saya wajibkan ini memang yang penumpang itu tadi, bukan pendayu. Kalau penumpang pasti mikir nih, ada syarat seperti ini. Terus pertanyaannya, Pak, kalau saya nggak bisa mencari orang, nah kasarnya kalau mencari dia, kalau saya nggak bisa menebar manfaat, itu piye, Pak? Bayaro silver virtual, nambah lagi enggak? Nambah putra lagi. Itu loh pinternya saya nyari duitnya dari sini.
nambah silver virtual, bukan untuk apa-apa nih. Kok dia enak-enak saja jadi numpang bayaran sampai bahkan keluar 150 juta. Itu yang kadang gregetan di situ. Dan itu pun sebenarnya tidak membebani, karena coba jangan pikir benar-benar nyari 150 juta di luaran Susah. 6 bulan. Adanya 6 bulan kira-kira jangan bisa enggak? Nggak bisa. Tapi saya yakin di luar juga masih banyak yang bisa. Tapi usahanya pasti luar biasa, ya enggak? Dan biasanya untuk mendapatkan 150 juta modalnya juga besar. Nah, kita modal cuma 1.500.000 dapat 150 juta. Dan tidak dalam waktu yang lama. Duduk manis saja. Terus takok kapan caire. Untuk ada di sini Pak. Jadi itu salah satu langkah kita. Ini juga untuk menguatkan sistem kita. Kalau memang tidak bisa menebar manfaat, itu kalau bahasa bayar fidyah sebagai pengganti bagi teman-teman perempuan. Kalau misalnya lagi datang bulan, saya ini sebenarnya konsep-konsepnya dari situ saja, Pak. Zakat, konsep masuk. Jadi tapi ini kita bukan Islam, tapi semuanya konsepnya dari situ. Nah, jadi akan ada sumbangan dari mitra-mitra penumpang, kategori penumpang itu sebagai pengganti dia tidak bisa menebar manfaat. Itu dari gold ke platinum. Nanti dari platinum ke diamond kita wajibkan lagi. Mau terima 150 juta masa tidak mau lagi bayar fidyah lagi. Itu tadi perumpamaan saya. Seandainya dana 1.500.000 dapatnya nanti akan 150 juta, misalnya dapat 125 misalnya, kan itu masih sangat banyak sekali. Ya. Bagi teman-teman yang diem saja, itu monggo mawon gitu loh. Tapi yo jajalah, kita sama-sama gotong royong tuh, ada yang bawain minum, ada yang benar-benar kerja, ya seperti itu. Salah satu bentuk gotong royongnya yaitu sebagian hanya silakanlah ikhlaskan. Itu. Dan untuk program BOS, tata laksananya peraturan-peraturannya nanti memang sedang ditulis sama tim pengajar. Jadi semua narasi-narasinya dari awal sampai akhir ini kita harus ada benang merahnya, harus semua
karena itu tadi hasil kita dari berkunjung ke OJK tadi, ibaratnya memang kita sedang mencari dalil hukumnya nih, karena memang autogajian itu suatu hal yang unik yang memang belum ada. Jadi kita ini pionir. Jadi berbanggalah. Bahkan kalau ada komunitas baru yang ingin seperti kita ini, yang jadi standarnya itu autogajian. Kalau bisa seperti yang autogajian. Autogajian itu keren, benar. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas benar-benar merasakan itu. Dan untuk perbaikan profil dan lain-lain, untuk kategori yang tidak urgent itu nanti datang ke Mas Bagus. Untuk yang urgent nanti ada CS-nya lagi. Itu pun kita sudah siapkan CS-nya, nanti ada 2. Tapi karena ini menyangkut kehati-hatian akun ya, jadi kan juga kalau ditanya atau suruh kirimkan data KTP dan lain-lain ya sertakanlah gitu. Kalau ini memang untuk keamanan jenengan sendiri dan untuk memudahkan kita juga. Dan kita juga sudah menyiapkan channel official baik YouTube, Instagram, Telegram, dan nanti semua infonya yang resmi nanti akan keluar dari channel-channel official kita. Supaya apa? Supaya seragam, dengan tidak salah-salah. Karena niat kita juga ingin benar-benar melindungi jenengan semua dari bulian orang-orang. Mungkin ada yang bertanya, saya buka 2 saja, silakan. Ya. Nama saya Pardiman, saya dari Madiun. Saya masih aktif dinas di Kodim Madiun. Kebetulan kan untuk autogajian ini pencetusnya, pendirinya Gus Dur sendiri berasal dari Tulungagung, putra daerah Tulungagung. Kebetulan saya juga ada sedikit belajar mengaji di Pondok Bustadul Furqon, Campur Darat. Di situ saya jamaah cukup banyak. Cuma kemarin saya sempat silaturahim ke kiai saya. Kebetulan beliau juga pengurus PBNU Kabupaten. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, mungkin dari MUI apa sudah bisa mengeluarkan untuk syarat dalilnya halal haramnya? Karena saya yakin, kalau pribadi saya sendiri, saya sudah sangat yakin dengan autogajian ini. Ya, alhamdulillah saya satu kodim sudah ada, untuk militernya sudah ada 3. Kebetulan yang saya ikutkan komandan saya langsung Mayor Wiatmo. Beliau sangat antusias sekali, dan saya insya Allah nanti kalau memang sudah satu akun istri saya, kebetulan istri saya bergabung bulan Mei tanggal 30. Insya Allah kalau sudah finish, karena kalau meyakinkan anggota TNI, kalau belum ada bukti sulit biasanya. Tapi nanti kalau sudah terbukti satu akun yang lolos,
saya yakin seluruh jajaran militer di Kodim, bahkan di batalion, karena saya juga mantan di 501, ada ratusan prajurit siap saya auto gajikan. Satu pertanyaan di depan untuk yang MUI itu Gus, sumpah itu sudah ada, seluruh jamaah Pondok Bustan Kulkon akan ikut seluruhnya, karena auto gajian untuk di Tulungagung masih belum besar, karena mereka menyatakan haram katanya. Demikian, itu saja, itu satu pertanyaan saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Saya salut buat jenengan. Jenengan masih aktif. Jenengan tidak takut dipecat Pak nanti Pak. Jadi gini Pak. Ini beberapa waktu yang lalu memang dari PCNU ya itu mengadakan Basul Masail yang kebetulan saya juga diundang. Tapi sebelum ini begini, karena ibaratnya taruhlah kata-kata yang keluar dari manajemen, baik lisan maupun tulisan itu kan ibaratnya semacam undang-undang kayak gitu kan Pak ya. Makanya saya juga ya, saya tidak mengecilkan arti Basul Masail, tapi bukan mengecilkan. Tapi biasanya yang timbul nanti akan perdebatan saja. Padahal sudah jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan tahapan-tahapannya. Salah satunya ya OJK juga MUI. Karena Basul Masail yang tingkatan nasional sekalipun hasilnya itu masih kurang kurang berpengaruh atau tidak ada landasan hukumnya gitu loh. Karena kita kan hidup di negara hukum nih. Gitu kan ya. Kenapa tidak ke MUI saja langsung akan dikeluarkan fatwanya? Oh ini haram atau halal kan begitu kan? Dan yang terjadi kemarin setelah acara tersebut beberapa kiai juga datang ke rumah saya. Bahkan ada anggota dewan juga dari PKB bareng juga. Ya itu tadi jawaban saya. Ini jawab seperti ini berat sekali. Dan saya juga mengatakan langsung ke beliau, ke mereka yang datang ke rumah saya itu. Karena alasan yang dipakai untuk mengharamkan autogajian itu apa? Investasi. Mereka yang diambil dasarnya saja sudah salah. Apalagi jadi pondasi yang dibangun saja sudah salah, apalagi keputusannya. Masuk logika kan enggak Pak ya? Jadi apa-apa yang dari yang salah ya tentunya hasilnya juga salah. Dan mereka dengan berani memutuskan haram. Tambah salah lagi, dan yang saya bawa ada 57.000 orang yang menaruh harapan di autogajian. Ini kan berarti sudah menzolimi orang-orang ini. Saya gitukan Pak. Ini kan apa Tuhan?
Tapi kalau ngomong masalah ini agak itu yang cuma bisa memutuskan ini halal atau haram, itu cuma yang di atas atau lembaga yang berwenang. Kalau kita memberikan kepercayaan pada MUI dan asal dalil-dalil yang dibangun memang jelas sejak awal. Tapi kalau sejak awal sudah salah, hasilnya juga pasti salah. Itu Pak jawaban saya. Dan beliau yang datang itu, iya mas. Dan saya berusaha, ibaratnya saya di sini seorang pemimpin. Saya harus melindungi semua rakyat saya. Tapi saya juga punya aset saya pribadi. Seperti yang saya anggap, Islam adalah rahmatan lil alamin, melindungi semuanya. Paham yang saya maksud Pak ya? Paham. Kadang juga saya bertanya, yang jelas-jelas riba saja diizinkan. Betul. Itu. Jadi kalau kita gali lagi, kita lebih cerna lagi konsepnya auto gadget, indah banget Pak. Sama seperti yang dikemukakan Bung Karno dulu Pak, gotong royong. Bahkan ditambah sekarang ada apa, koperasi-koperasi dari Bung Hatta. Konsepnya koperasi, bapak koperasi kan Bung Hatta. Auto gadget ini sudah sesuai banget Pak sama founding father kita. Dan negara kita ini kalau ini kan bayangkan saja, kalau semuanya gotong royong semua, kira-kira makmur gak sih? Karena kalau saya membayangkan itu, saya ada semangat, tapi kadang diajar sana sini, saya juga capek, saya juga manusia. Jadi kadang ya marah-marah sama siapa itu ya saya marahin. Karena ya itu tadi, saya manusia ya. Mungkin itu Pak jawaban saya. Tadi yang kedua apa Pak pertanyaannya? Pertanyaan itu saja, tapi intinya kalau saya sudah mantap sekali dan saya tetap akan, karena saya dulu pernah bermain di bisnis yang lain, dan inilah kalau saya bisa katakan Gus Nur ini harusnya sebagai Menteri Perekonomian. Dalam komunitas kita ini akan tidak laku lagi. Indonesia ini banyak orang pintar, banyak yang tidak. Banyak yang tiap hari juga. Saya pensiun, saya akan tolong di auto gajian. Terima kasih. Lagi-lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Agus Hermanto Jakarta. Sebelum saya bertanya, saya sedikit mau menyampaikan pesan-pesan dari teman-teman. Banyak terima kasih Bapak Gus Nur sudah menciptakan auto gadget ini buat kita semua bisa lebih sejahtera dari sebelumnya. Saya yakin teman-teman banyak merasakan hal yang sama. Saya yakin teman-teman punya harapan yang sama. Saya pribadi semoga Allah
selalu memberi kesehatan Gus Dur. Baik, arahan saya sebenarnya bukan mimpi. Saya hanya timbul dari pikiran saya. Tapi saya mau tanya tentang Pak Gus Dur. Apa yang buat Pak Gus Dur mau menciptakan sistem autogajan ini? Apa yang buat Pak Gus Dur mau lebih benar-benar memperjuangkan autogajan ini? Karena motivasi buat kita semua, terutama saya pribadi. Saya cuma minta satu jawaban aja. Apa yang buat Pak Gus Dur dan kita harus memilih autogajan, harus diperjuangkan? Mungkin itu aja sih, saya cuma minta satu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus. Saya harus jawab satu aja ini ya. Siap. Jadi saya hidup cuma sekali, Mas. Saya pengen berarti. Itu jawaban saya. Luar biasa. Saya juga pengen meninggalkan jejak yang jelas buat anak cucu saya. Ditambah apa? Sebenarnya sudah saya jelaskan tadi di pas tim lawyer juga. Karena berawal dari keterpurukan saya. Keterpurukan saya dan teman-teman. Mas Bagus tadi bilang sendiri juga cerita. Rupanya masih kredit. Dan Mas Bagus tidak akan mau nyicil, tidak akan mau membayarnya. Yang mau apa? Mau melunasi. Mas Santo juga. Mas Santo perubahan itu juga luar biasa sekali. Mas Iska, mungkin teman-teman ada yang sebagian paham beliau dulu orang hebat, dan sampai detik ini pun tetap orang hebat. Beliau changer dari .com dulu, terbesar di Indonesia. Dan mungkin kondisinya pada waktu itu juga jatuh. Alhamdulillah sekarang beliau juga di sini tuh ada sesuatu yang mungkin diperjuangkan. Nanti bisa cerita, nanti teman-teman sendiri bisa cerita. Kemudian Mas Arwanto dan yang lain-lain, Pak Ali. Karena tadi jenengan tanya ke saya, nanti teman-teman biar cerita sendiri. Saya memang berawal dari keterpurukan. Tapi begitu juga, dulu saya merasa saya pernah jadi sukses lah. Sampai jatuh, sejatuh-jatuhnya. Dan perjalanan saya memang itu, saya jatuh bangkit, nggak ada, ya alhamdulillah nggak ada kata putus asanya. Dan
Dan ketika program ini tercetus, jujur awalnya saya pengen berdaya. Ini berdaya secara pribadi dulu, karena kalau saya sudah berdaya, saya baru bisa membantu orang lain. Dan tambah ke sini, saya senang melihat orang tersenyum. Jadi dengan teman-teman yang ikut program ini dan sudah mendapatkan hasil paling tidak di silver saja, senyumnya itu beda. Jadi kan bisa merasakan nanti kalau jadi kan ngajak teman-teman benar-benar teman melihat perubahan Mbak? Kan kelihatan sendiri, kan? Bisa merasakan sendiri. Tawa yang tulus atau apa itu kelihatan. Dan itu terlihat pada saat waktu leader meeting pertama itu. Saya melihat teman-teman semua gitu. Ini patut saya perjuangkan. Dan sebelumnya masalahnya apa? Saya juga dipanggil Polda waktu itu. Saya sudah dipanggil Polda. Sudah menyampaikan. Karena apa? Karena ada berita-berita di medsos yang waktu itu memang agak menjanjikan nih. Jadi ingin mengklarifikasi foto gadget sebenarnya seperti apa sih. Saya diperiksa 7 jam. 7 jam. Saya harus menjelaskan dari A sampai Z. Ya alhamdulillah karena memang saya pencetusnya, jadi saya paham. Saya paham betul-betul. Bahkan pada saat itu Pak Kanitnya setelah 7 jam nih Pak, sistem mungkin bulat jadi saya kaget gitu Pak. Tapi bagus. Pak Kanitnya juga gitu. Tapi bagus. Terus gimana nih Dan? Saya mau petunjuk. Saya harus apa? Ya beliau menyarankan waktu itu urus legalitasnya. Udah itu saja. Ya saya urus. Dan alhamdulillah kita sudah punya legalitas. Jadi legalitas kita bentuknya yayasan. Yayasan Indonesia Urun Berkah. Nanti ada yang nggak tahu. Dan itu yang saya sampaikan ke OJK juga tadi. Yayasan Indonesia Urun. Jadi itu Mas Agus. Ya. Jawaban saya hidup cuma sekali, saya pengen berarti. Ya. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Ya satu lagi Pak. Assalamualaikum. Posisi Paulo 17 hari. Terima kasih sekali saya sampaikan kepada beliau Gus Nur dan semua perangkat manajemen yang telah gigih memperjuangkan nasib-nasib auto gajian semua yang beruntung di sana sehingga bisa mengantarkan kita sukses demikian rupa. Luar biasa, agung sekali Bapak ya. Terima kasih. Ceritanya Bapak tidak sia-sia, luar biasa untuk mengangkat nama baik dan atau mengentaskan kemiskinan satu persatu bahkan nanti akhirnya jadi sebuah makhluk. Demikian saya sampaikan. Cuma saya akan memberi sedikit masukan saja Bapak. Mohon maaf sebelumnya, seandainya tanggapan kami
Kemudian pada saat ini sistemnya yang sudah dilakukan sudah saya rasakan sangat hebat dan melahirkan putra-putra bangsa juga sangat hebat. Sudah yang tadinya tidak bermobil sekarang bermobil sudah banyak sekali. Itu sudah hebat. Kemudian manakala ada perubahan di dalam sistem ini, kayaknya perubahan ini nanti Yun Sewu bisa membawa kemajuan apa sebaliknya. Contohnya Yun Sewu sekarang duduk manis di antara mitra kita, tersuruh juga bisa karena gotong royong. Artinya Yun Sewu nek gotong royong itu lah nek sing sajake lumpuh kayak sok ngaku gini gotong Yun Sewu. Ternyata itu sudah berjalan pesat. Seandainya nanti ada Yun Sewu ada syarat-syarat tertentu, itu tidak lagi yang saya sampaikan budaya yang sudah kami lakukan. Itu misalnya demikian. Untuk itu Yun Sewu Bapak manajemen yang bertanggung jawab, saya kok lebih cenderung dibuat satu akun atau boleh 3 akun. Kemudian tentang kalau ada penumpang yang diam tidak mendayung, tolong Bapak mengeluarkan suatu panduan agar yang tidak bisa mendayung itu hanya tidak punya tutorial cara teknis dia mencari mitra. Teknis itu sangat kita tunggu-tunggu, itu yang saya alami. Kalau saya baru bergabung bisa rekrut kurang lebih 36 akun. Kalau saya bisa jalan Pak ya. Tetapi yang saya rekrut juga sama sekali salah satu diantaranya juga nggak bisa cari mitra. Saya tanyakan, seperti kamu masuk ke sini, caranya ya seperti itu caranya kalau Anda ingin cari mitra. Ini kurang kuat. Yang saya sampaikan ternyata sampai sekarang dulu itu nggak punya mitra. Sampai akan dulu. Mohon maaf. Hal tersebut yang dibutuhkan malah tutorial atau panduan dari pusat untuk menembus mitra supaya ada kesamaan yang tidak melanggar tata cara autokajian, tidak menyimpang dari rel hukum dan lain sebagainya. Itu malah ditunggu-tunggu agar supaya mitra-mitra kita yang sekarang tidak mendayung akhirnya bisa mendayung. Itu harapan pulau. Kemudian yang kedua solusinya, leader jalur yang prospek itu bisa mendidik, mengarahkan atau mengajak dia bisa mendayung. Itu lebih baik daripada kita menambah sistem lagi yang kemungkinan nanti berdampak. Ya gimana? Karena sudah prospek saya duduk manis juga bisa nyampe. Terima kasih yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, saya jawab. Jadi masalah sistem atau penumpang, hanya sekedar penumpang saja. Sebenarnya gini, sebenarnya itu kan hanya kata-kata sebenarnya. Kata-kata mencari itu seandainya dirubah dengan apa? Menambah manfaat itu akan lebih elegan. Kalau mencari itu kesannya sama seperti menghilangkan apa yang ada ini.
Makanya kalau kata-katanya dirubah jadi menebar manfaat, masalah dia menebar manfaat bisa terima atau tidak sama orang itu tidak masalah. Dan di hatinya pun jadi lebih apa bahasanya? Jangan lebih tenang. Jadi nggak sakit hati kalau ditolak atau apa. Karena banyak kejadian. Saya kalau masalah multi level, alhamdulillah saya juga sudah sejak 2006. Jadi saya paham juga kadang bagaimana rasanya ditolak oleh orang. Karena kita masalahnya mengajak sih. Tapi kalau di sini kalau kata-katanya kita ganti menebar manfaat, dan memang yang kita tebar itu manfaat kan. Ya tidak jualan barang atau apa gitu kan. Dan ditambah kalau jenengan menebar manfaat ada nilai tambah sebesar 500.000. Kenapa ini dibuat besar? Itu juga karena ini sebenarnya ya taruhlah rangsangan lah. Gitu. Nah seperti yang saya sebutkan tadi, ada teman-teman. Ini Mas Abi mana Mas Abi? Ini dulu Mas Abi. Mas Abi, tolong bisa ke depan. Kalau bawa makanannya banyak Mas, yang lainnya juga banyak. Mungkin Mas Heri, Mas Donda bisa memesankan snack. Karena yang lainnya mungkin belum makan. Iya, monggo pesankan sama panitia, monggo. Nah, berdiri Mas Abi di sini, Mas Abi. Mohon maaf Mas Abi. Nah, Mas Abi ini dari Jember. Beliau tidak pernah ikut multi level, tapi merasakan untuk gajian itu bermanfaat sekali dan pengen menebar manfaat. Dan hasilnya apa? 400 rekrutan. Jadi kalau bahasa orang tidak bisa mencari itu, kadang saya sebenarnya gatel telinga saya. Bukannya nggak bisa mencari, tapi dia nggak mau menebar manfaat. Gitu. Jadi ini mohon maaf juga Pak. Jadi bahasa Live dewe datang. Live dewe. jadi yaitu alasan saya kalau kita sampaikan dengan bahasa yang elegan, insya Allah mereka bisa kok. Mereka bisa. Jadi dan itu juga coba dengan bayangkan misalnya dengan dapat 150 juta, tapi dengan diam saja. Kira-kira hati jenengan ini sebenarnya uang apa sih gini? Jadi bayangannya seperti itu Pak. Saya pengennya ya nggak mau mewajibkan teman-teman itu nggak mau sebenarnya itu. Tapi kalau kita bahasakan dengan bahasa-bahasa yang
ya elegan lagi, dia akan terbangun kok. Sudah keluar 150 juta, ternyata masih diam saja dan bahkan menikmati. Tapi kalau kita pakai bahasa yang gitu, tadi uang ini uang apa gitu, itu akan lebih masuk ke hatinya. Jadi masukannya dari hati. Sebenarnya tidak usah diwajib-wajibkan gitu, sebenarnya saya juga tidak mau. Itu kalau dari bahasa hati ini, Pak. Terus kalau bahasa sistem. Tadi perumpamannya sudah saya jelaskan bahwa uang 1.500.000 dapat 150 juta, itu kan angka yang besar nih. Seandainya untuk khusus orang-orang yang diam saja, mau mengikhlaskan berapa persennya, gitu, itu akan ya tergantikan lah. Peran diamnya dia itu tergantikan sama itunya, sama nilainya itu. Jadi sebenarnya maksud saya seperti itu. Ya. Dan mudah-mudahan dan saya yakin teman yang tadi diam itu dan dia nerima taruhlah cuma 100 juta, saya yakin terima. Saya yakin terima. Jadi maksudnya itu, Pak. Jadi mohon maaf dan ini juga demi teman-teman semua, karena yang kita maksudkan tadi bukan hanya sekedar syarat saja, tapi memang untuk dorongan silver virtual, semuanya untuk sistem, ketahanan sistem. Jadi seperti itu. Kalau ada penambahan dari situ akan lebih luar biasa lagi. Dan alhamdulillah sejak auto gajian berdiri sampai sekarang perubahan sistem itu sering sekali. Dan sudah sejak lama sudah saya umumkan sistem pasti berubah lagi. Tapi berubahnya karena lebih baik. Dan alhamdulillah teman-teman tidak ada yang komplain. Karena harap komplain ya wis ikhlas wis nurut orang-orang rewel kan. Wis kita jogo itu sebenarnya, ojo komplain. Dan saya ngaturnya pena, gitu loh maksudnya. Seandainya nih Pak, seandainya rakyat Indonesia ikhlas nurut tidak rewel, Pak Jokowi enak nggak Pak ngaturnya Pak? Oh enak. Pak Jokowi bisa turunnya Pak. Sekarang ini kasihan presiden kita karena banyak yang tidak. Mungkin itu Pak jawabannya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Nanti kalau saya buka semua nanti bahaya ini. Oh iya Kak. Ya Pak. Ya. Mungkin itu ya Pak ya. Nanti jangan tanya sama Abed. Monggo, silakan. Perkenalkan dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru gabung di kampung sini Pak. Saya alamat Lamongan tapi maksudnya dari jalur tempat kerja di Jombang. Khusus ini pemilik 5 perguruan tinggi dan 16 SMK tersebar di 6 provinsi. Ini saya terus terang tahunya dari Pak Batikin sama Pak Susi.
Jadi setelah saya lihat tata caranya ini Islami sekali. Makanya saya beri masukan ini yang tadi disebutkan dengan yang nggak mau kerja tadi itu. Di Islam itu ada hukum. Jadi kalau nanam padi di tanah yang tidak kita nggak perlu bekerja keras mengairi atau pokoknya ditanam wis dijarno ae. Zakatnya 10%. Tapi kalau kita nanam padi kemudian kita masih kerja keras untuk apa 5%. Itu. Jadi mungkin ini salah satu saja yang saya keluarkan di forum ini. Kapan-kapan kita ketemu lebih lengkap lagi. Sebenarnya sistem ini kampanye itu ya Islamis sekali. Jadi saya nanti akan tunjukkan ayatnya. Makanya tadi termasuk menghadapi tuntutan-tuntutan, termasuk nanti cara kalau saya katakan bukan ya menebar manfaat itu juga Islam. Tapi malah dakwah namanya kalau versi saya ya. Dakwah mengikuti petunjuk di Al-Qur'an beberapa ayat. Kemudian istilahnya apa? Membuktikan kebenaran ayat itu. Jadi ada satu ayat yang perlu saya angkat di forum ini. Di surat Al-Baqarah 261 itu kan ada barang siapa infak maka Allah akan memberikan balasan berlipat bisa sampai minimal 7 sampai 700 kali. Nah ini sistem ini istilahnya membuktikan kebenaran yang itu. Jangankan Allah nanti ya, sistem ini saja membuktikannya. Bisa jadi 100 kali itu di antara 7 dan 700. Kak Fendi belum ada. Coba silakan yang punya HP Quran buka surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, ada ayat yang lain lagi tentunya. Tapi katanya dua ini aja yang saya sampaikan bahwa intinya belum Pak. Ya berat pengurus memang zakat itu harus diambil. Jadi sampai sebagai gampangnya pionirnya bahkan pembuat programnya yang kelihatan bahwa tidak bekerja itu harus dipotong 10%. Wajibkan saja sistemnya begitu. Tapi kalau yang ikut bekerja dari 150 tadi. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan setidaknya dua ajaran Islam yang ada, yaitu yang pertama bahwa ada zakat yang kita tidak susah payah itu 10%, kalau susah payah cuma 5%. Kemudian yang kedua sama ayat tadi itu Baqarah 261 bahwa makanya kalau saya kemarin ikut itu niatnya saya ikuti ayat itu, ikuti Baqarah 261. Jadi saya ingin membuktikan jangankan Allah yang Maha Kuasa, buktinya sistem saja, di sistem ini saja yang menciptakan dan beberapa teman membuktikan itu bisa di antara 7 dan 700 kali, 100 kali kan makanya. Saya kira ini sistem yang harus kalau memang karena saya sendiri belum membuktikan, sementara saya tunjukkan dalilnya itu saja. Itu halal haramnya Pak. Itu nanti halal, niat insun infak mengikuti. Makanya promosinya harus promosi yang akan diajak itu niatnya infak mengikuti Baqarah 261. Infak jangan sedekah, karena ayatnya infak sama bukan Baqarah 261. Mungkin ada yang bisa sudah membuka kemudian diterjemahkan kalian. Jadi supaya niat kita itu
niat insun ikuti petunjuk Allah. Maksudin Di Al-Quran minimal salah satu ayat tadi yang sudah saya buka. Mungkin masih ada ayat lagi kalau seperti istilah apa? Kalau di Al-Quran ada ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi ini kan sudah program tolong menolong itu. Mengikuti ayat itu kedua tadi ya. Jadi selain ayat infak Baqarah 26 itu ayat tolong menolong. Nanti kapan-kapan kita bisa ketemu lebih. Jadi akhirnya sistem ini syar'i sekali. Syar'i sekali. Saya kalau apa istilahnya diajak ngadepi jelas ini minimal jangankan Allah nanti membalas kita sampai sebegitu besar, sistemnya itu banyak yang terbukti bisa 100%. Selain dari kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini bertambah pemasukan atau ini bagi kita semua. Bahwasanya untuk ini untuk Bapak ya barusan di sini bukan muslim semua. Nah kita banyak dari agama lain. Yang pertama untuk yang muslim itu untuk Bapak yang dari Madiun ya nanti kita kasih konflik syar'inya. Konflik syar'inya itu sistemnya ta'awun. Yang penting kita tidak Malaysia. Infak itu sama dengan sumbangan. Sebenarnya kalau diartikan lagi sama dengan sedekah. Dilihat dari kacamata mana dulu. Kalau segi nasionalnya Indonesia ini, betul saya kita ngomong, jadi paham maknanya. Kalau sedekah itu sama, sedekah nasional, sumbangan. Makanya di awal niat awalnya ditata. Kalau ini nggak riba, dan saya siap menghadapi kalau mau ke ulama, MUI, dan saya juga punya dalil yang kuat. Dan saya punya ulama yang akan bisa menjelaskannya. Bahwasanya kalau di Muslim supaya tidak riba, niat awalnya ditata. Bahwasanya 1.500.000 itu donasi, loyalis, sumbangan secara sukarela yang menitik beratkan kepada ikhlas berbagi charity nasional. Seperti itu yang berasaskan gotong royong untuk mensejahterakan mitra yang ada atau masyarakat Indonesia. Sama halnya nanti kita membantu program pemerintah yang ada, program umat Islam yang ada, karena di sini tolong-menolong, awun, saling membantu. Nanti mungkin Bapak yang dari Madiun bisa menjelaskan ke golongannya atau ke pondok itu nanti tak kasih sidik syar'inya. Jadi jelas di sini memang benar-benar kalau yang muslim ini ya bagian muslim monggo ditata niatnya. Sebenarnya kemarin ada masukan dari Mas Andi Jember juga sama bahwasanya itu donasi loyalis sumbangan yang menitik beratkan kepada ikhlas. Ketika ikhlas itu selama kita menyumbang ke masjid sama halnya. Jadi makanya ditata dulu supaya tidak dibuat, supaya berkah rezekinya itu hartanya berkah. Kalau untuk zakat 10%, 5% kalau kita terapkan nanti ambulan. Karena di sini bukan muslim. Kalau muslim semua boleh, cuman bisa diterapkan sistem 150 juta sudah masuk golongan yang harus mengeluarkan zakat untuk rakyat juga. 2,5% jatah mereka harus kita berikan kalau yang muslim. Ingat 150 juta itu sudah termasuk kategori. Jadi alangkah indahnya ketika mendapatkan 150 juta berikan 2,5% untuk anak yatim itu yang terpenting. Itu 2,5%. Jadi tapi saya mohon kepada yang hadir, alhamdulillah tadi datang 500. Sekarang bertahan mungkin 50 alhamdulillah. Mungkin ini yang dapat hidayah. Semoga ini yang tulus bukan yang fulus. Amin. Jelas. Mari kita bersama-sama
kita satukan visi dan misi. Yang punya ilmu pengetahuan, ayo kita sumbangkan, kemudian dengan inovasi. Kalau kita bukan Gus Dur, nggak mampu. Tapi kalau kita punya sesuatu, kita kasihkan ke beliau, insya Allah kita itu bagus akan dilakukan. Makanya ayo mari selalu dan selalu mengimbau, doakan untuk beliau yang ada di depan semua ini selalu sehat, panjang umur, rezekinya lancar, dipermudah segala urusannya. Amin. Baik di dunia dan di akhirat. Nah, cukup mungkin nanti kalau untuk Syar'i, monggo bisa di belakang ini juga ada Mas Imam, juga paham tentang agama. Betul kita juga satu pondok dulu satu sebelumnya. Monggo untuk agama Islam. Kalau konkret umumnya nanti akan diterangkan mungkin yang akhirnya di depan. Mungkin nanti ada beberapa orang dari tim saya namanya Buntur dan Mbak Bunda Tulinda bisa membantu akan merapat Gus Dur beliau ini akan memberikan kontribusi untuk kedepannya dan dari segi hukumnya juga. Beliau kebetulan Pak Guntur itu staf kepresidenan. Beliau juga ketua UKM dan IKM se-Indonesia dan Pak Gun juga ketua BUMDes se-Indonesia. Jadi di sini nanti banyak makanya digali dari mitra-mitra yang ada yang mempunyai potensi, berikan dia sesuatu edukasi yang baik dan benar, supaya mereka menjadi mitra yang militan, mitra yang loyalitas, mitra yang totalitas. Bahwasanya di sini bukan bisnis terangkan. Ini adalah ketua PT Pos Mas Udin, saling membantu. Udin Polo, Udin 999. Saya sendiri pribadi niat awal berkaitan dengan setelah tahu sistem ini seperti ini, saya siap menyumbangkan akun saya berapa monggo. Monggo yang lain mungkin punya akun lebih dari 10 atau 20, monggo sumbangkan. Tidak akan melarat, tidak akan miskin kalian. Rezeki kalian akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Yang penting ikhlas, tanamkan dalam hati. Makanya tanamkan rasa memiliki, tolong menolong. Makanya insya Allah nanti mungkin ini masukan Pak Gus Dur, supaya seluruh Nusantara itu samaratakan. Akun pertama 1.500.000, akun kedua dan selanjutnya 1 juta tanpa embel apapun. Karena masih banyak approve bayar 100. Terus bikin akun baru tambah 100. Nah, ini banyak masih di luar sana. Mari kita himbau bersama-sama karena yang kita bantu ini bukan orang yang punya, orang yang nggak mampu. Bahkan beliau ini tulang punggung dari keluarganya. Karena niat awal kita, mindset kita harus kita rubah. Segmen kita bukan menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Ketika itu terduplikasi, teredukasi, sama halnya kita sudah membantu program pemerintah, bahkan membantu dari segi apapun itu. Pastinya seperti itu. Monggo, mulai sekarang ayo kita tata bersama-sama. Mari, mindset yang awalnya menengah ke atas diganti menengah ke bawah. Kalau kita menengah ke atas, yang kaya makin kaya, katanya lagunya Bung, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gitu. Terima kasih. Alhamdulillah semua di sini rekan-rekan saudaraku, kontribusinya tadi sangat hebat, sangat keren sekali. Karena kita memang organisasi yang keren. Termasuk motor kita atau pemilik Sultan ini keren banget. Inovasi-inovasinya. Monggo mungkin ada sepatah dua kata mungkin dari semua manajemen di depan untuk kita bulan nanti bisa sebagai pedoman nantinya, mungkin dari Gus Dur, Pak Bagus, atau Pak Ali atau Mas Rizka masukan dari kita semua bagaimana baik ke depan atau doa dari Pak Ali monggo supaya di majelis ini jadi kita jauh-jauh ke sini tidak sia-sia. Kita menunggu mulai jam 10 pagi bahkan dari yang kemarin pun tidak sia-sia. Karena ini ilmu. Susah kalau kita kuliah bisa 4 tahun baru finish, baru lulus. Karena kita konsultan finansial.
dengan solusi untuk semua orang yang membutuhkan. Susah ya. Kalau kita mencari ilmunya akan belum cukup. Tapi di Real Sultan atau kajian ini 6 bulan kita sudah bisa lolos. Yang penting diupdate dirinya, diupdate ATM-nya, diupdate semuanya lah segala-galanya. Terutama dari tata bahasa, tata bicara kita kepada teman, terutama alhamdulillah saya juga punya sahabat-sahabat yang juga dia menyarankan kondisi omonganmu di koncomu, karena temanmu yang tahu itu tidak akan pernah menghargai ketika tidak diupdate diri kita sendiri. Terima kasih. Contoh di depan tadi mungkin bisa kasihan beliau berdua di sini depan dan ngomong. Mas Abi sama Mas Putra ini termasuk orang hebat di Real Sultan, termasuk Mas Putra ketua atau pemilik tim Sabunetim dari Lampung. Yang kedua Mas Abi ya dari Jember. Ini hebat, apa menunggu finish sudah dapat 400. Ini contoh-contoh yang harus kita contoh. Mitra yang bisa jadi buat panutan kita sebagai motivasi rangsangan ke depannya. Jadi tidak menunggu. Kita tadi yang Bapak tadi, kita tidak mencari Pak, tapi kita tebar kebaikan dan manfaat melalui status WA, bahkan bisa dari Facebook. Yang bertanya baru kita jelaskan. Dengan begitu beliau akan lebih cepat tertarik. Kalau kita tawarkan, kita juga terlihat bahwa masa kita jual murah. Terima kasih. Terima kasih karena sudah malam. Mungkin mau menyampaikan sesuatu.